Shalom saudara terkasih, selamat pagi, berharap dalam keadaan yang baik-baik dan sehat-sehat semuanya. Saudara, kita akan membuka bagian firman Tuhan dari Efesus pasal yang ke-5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33. Efesus pasal yang ke-5 ayat 22 sampai ayat yang ke-33, saya akan bacakan buat setiap kita. Efesus pasal yang ke-5 ayat 22 sampai ayat 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dan dengan memandikannya dengan air dan firman. Supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya, sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat. Karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri dan istri hendaklah menghormati suaminya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca, mendengar, merenungkannya dan melakukannya di dalam keseharian kita. Nah saudara, hari ini kita akan membahas berkaitan dengan kasih di dalam pernikahan. Memasuki bulan Februari, topik-topik kasih dibicarakan saudara. Bukan hanya dalam gereja, di luar gereja pun saudara kalau bisa melihat ya warnanya pink-pink begitu ya, tanda cinta kasih sedang dirayakan. Tua muda, kaya miskin, berpendidikan atau tidak, pria wanita semua senang membicarakan topik tentang kasih sayang. Oleh karena itu banyak pantun yang bermunculan seputar kasih sayang saudara. Salah satu anak fisika itu membuat pantun tentang bagaimana dia merasakan jatuh cinta. Saya bacakan buat kita. Archimedes dan Newton takkan mengerti ion-ion apa yang menyebabkan aku dan kamu melebur dalam satu cinta. Seperti selayaknya hukum kekekalan energi, cintaku padamu tidak dapat dimusnahkan dan tidak dapat diciptakan. Itu semua ada secara tiba-tiba. Semenjak bertemu dengan dirimu, energi statik dari dirimu telah mengejutkan gaya pegas jantungku. Ketika aku pandangi dirimu dari kejauhan, sosokmu terpancar jelas oleh retina mataku yang membiaskan pancaran sinarmu. Kamu sama seperti aku, seperti medan magnet, berbeda namun bisa bersatu. Wah, dia membuat pantun cinta ya buat kekasihnya. Lalu aku kasih rumusan cinta untuk kamu. Berat plus gaya sama dengan jarak. Ya, berat plus gaya sama dengan jarak. Kita lihat satuannya. Berat sama dengan kilogram, kg. Gaya N, Newton, jarak kilometer. Kg plus N sama dengan km. Artinya kangen kamu. Katanya begitu ya saudara ya. Wah ini luar biasa kreatif. Kalau seseorang itu jatuh cinta, dia bisa menemukan rumusan-rumusan cinta.
Tetapi saudara yang sudah merasakan di dalam kehidupan pernikahan, cinta dan kasih itu tidak hanya sekedar rumusan fisika seperti ini. Amin, saudara. Ketika kita sudah mengalami masa di dalam kehidupan pernikahan, cinta tidak semudah apa yang dikatakan. Kalau rumusan tadi benar, saudara, berapa banyak pasangan Kristen yang kemudian gagal di dalam kehidupan pernikahannya. Berapa banyak yang tadinya merasa jatuh cinta berjuta rasanya, namun setelah menikah seperti mau muntah rasanya. Saudara, bukankah ini seperti ironi sekali, orang-orang di luar sana sangat mengidam-idamkan soal cinta, soal kasih, tetapi banyak orang yang masuk di dalam kehidupan pernikahan, bahkan orang-orang percaya sekalipun, banyak yang gagal di dalam kasih pernikahan. Nah saudara, oleh karena itu kita akan melihat bagian firman Tuhan dan apa sih rumusannya yang tepat, yang sesuai untuk kita bisa menjalankan kehidupan di dalam kasih, dalam pernikahan kita. Yang pertama saudara-saudara, kita akan melihat bagian firman Tuhan, yaitu peran di sini. Rumusannya saudara ada 3 kata, yaitu PBR, saudara ya, PBR. Yang pertama adalah peran. Nah firman Tuhan itu membagi peran saudara antara suami dan istri. Nah peran di sini dibagi bukan berarti beda kualitas saudara antara pria dan wanita. Tidak demikian. Manusia diciptakan sama kualitasnya. Manusia diciptakan pria dan wanita itu seturut gambar dan rupa Allah. Namun ada peran yang berbeda. Suami menjadi kepala bagi istri. Suami mengasihi istrinya. Namun istri juga punya peran. Istri tunduk kepada suami, bukan tanduk saudara ya. Tunduk kepada suami. Suami menjadi kepala, istri menjadi penolong, menjadi pendamping saudara. Enak mana saudara? Suami tanggung jawabnya sangat berat. Dia menjadi kepala, dia menjadi sumber atas segala sesuatu untuk keluarganya. Sumber penghasilan, sumber yang lain-lain, termasuk juga sumber hal rohani, di mana suami bertanggung jawab atas iman, kerohanian daripada istri dan anak-anaknya. Berarti ini adalah tanggung jawab yang tidak mudah. Nah oleh karena itu kita melihat di sini sikap tunduk yang benar seperti apa. Nah, saya akan membagikan terlebih dulu ada sikap tunduk yang keliru, saudara. Sikap tunduk itu sikap menghormati, sikap menghargai. Tetapi sikap tunduk yang keliru itu bukan berarti, sikap tunduk itu bukan berarti kedudukan istri itu lebih rendah daripada suaminya. Seperti Kristus yang tunduk kepada Bapa. Dia taat sampai mati kepada Bapa, bukan berarti Kristus lebih rendah ketimbang Bapa. Setara saudara, sama-sama Allah. Punya kualitas sebagai Allah, tetapi memang ada peran yang berbeda antara Kristus dengan Bapa. Kalau tidak ini tidak akan jalan, penebusan juga tidak akan jalan, sistem kasih yang ada tidak akan bisa berjalan sampai kita hari ini. Kalau tidak ada peran yang terpisahkan satu dengan yang lain. Oleh karena itu Kristus tunduk kepada Bapa bukan berarti beda kualitas, sama sekali tidak. Demikian pula pria dan wanita. Suami dan istri bukan berarti beda kualitas, tetapi istri tunduk kepada suami. Suami mengasihi istri. Sikap tunduk bukan berarti istri tidak boleh membuka mulut, memberikan nasihat, memberikan masukan kepada suami. Kita tahu seperti suami yang tunduk kepada Kristus. Berarti ada masukan yang harus dinyatakan istri kepada suami jikalau suami itu tidak sesuai dengan apa yang Kristus mau. Di dalam Amsal pasal 31 ayat 26 saudara. Ini peran istri yang sangat penting. Dikatakan ia membuka mulutnya dengan hikmat. Pengajaran yang lemah lembut ada di lidahnya.
Bukan berarti tunduk itu berarti apapun begitu ya. Mau setuju, mau tidak setuju, mau suami salah, ya pokoknya sekedar menjalankan ini namanya tunduk dengan terpaksa. Yang dimaksudkan di sini ya tunduk dengan kasih. Bedanya tunduk dengan terpaksa dengan kasih adalah menjadikan ya pribadi yang kita tunduk itu juga bisa menjadi lebih baik. Kalau saudara kena tilang, lalu terpaksa harus memberikan kepada pihak yang berwajib. Saudara tunduknya pasti ngomel-ngomel bukan? Nah ini tunduk terpaksa ya, tidak ada yang penuh dengan kasih, mengeluarkan dompetnya. Lalu kita memberikan dengan kasih, saudara rasanya tidak seperti itu. Nah ini tunduk dengan kasih saudara, artinya apa? Artinya karena kita mengasihi pasangan kita, ada yang lebih baik. Sehingga suami kita perlu berbenah, suami kita perlu berubah. Maka nyatakanlah nasihat tentunya sesuai dengan firman Tuhan. Nah ini penting saudara. Lalu kemudian sikap tunduk itu bukan berarti menjadikan istri menjadi pribadi yang lemah, mematikan talenta dan potensi yang dimilikinya. Bukan seperti itu. Kita lihat Amsal 31 ayat 12 sampai 13. Ia berbuat baik kepada suaminya dan tidak berbuat jahat sepanjang umurnya. Ia mencari bulu domba dan rami dan senang bekerja dengan tangannya. Ya, jadi ia berbuat baik kepada suaminya tapi dia juga mengasah potensinya, mengembangkan talentanya. Dan di situ dia menemukan kebebasan di dalam Tuhan, saudara. Kebebasan yang benar-benar dia bisa mengembangkan segala bakat yang ada di dalam Tuhan. Nah di sini berarti tunduknya bukan seperti budak, bukan, tidak bebas saudara, bukan. Tetapi justru kebebasan yang benar ada di dalam Tuhan. Di luar itu bisa akhirnya terikat di dalam dosa, diperbudak oleh dosa. Tetapi karena di dalam Tuhan dia mengalami kebebasan yang Tuhan mau, yang Tuhan inginkan, yang Tuhan pimpin. Dia bisa mengaktualisasikan dirinya. Sikap tunduk yang benar, kalau demikian seperti apa? Kalau demikian adalah suatu tindakan spiritual. Ketika istri tunduk menghormati suami itu dianggap sebagai suatu tindakan spiritual di mana dia sedang taat kepada Tuhan. Diperhitungkan, kata firman Tuhan tadi. Diperhitungkan seperti dia taat kepada Kristus. Nah, kalau begitu kita juga melihat di sini, ini sisi istri. Kalau begitu suami harus bagaimana? Sebagai kepala keluarga yang benar, seorang suami itu menjadi seorang pemimpin sekaligus menjadi kekasih bagi istrinya. Tidak mungkin dia menjadi seorang pemimpin hanya sekedar sifatnya organisasi untuk bisa menjalankan keluarganya. Karena itu dikatakan suami hendaklah mengasihi istri. Jadi artinya apa? Ketika memimpin bukan dengan paksa, tapi karena kasih dia menjadi kekasih buat istrinya, lalu kemudian istrinya kemudian respect dengan kasih yang dinyatakan itu. Akhirnya istri bisa tunduk kepada suami. Nah jangan lupa dia juga menjadi wakil Allah di dalam keluarganya. Seorang kepala keluarga adalah wakil Allah. Dia harus menjadi teladan untuk istrinya. Dia harus dekat sama Allah, dekat sama Tuhan. Sehingga mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Lalu kemudian karena istri dia melihat, wah ini luar biasa suami saya. Dia merindukan pengenalan Tuhan yang lebih dalam. Maka saya pengen ikut, saya pengen respect, saya pengen semakin dalam juga untuk mengenal firman Tuhan. Karena apa? Karena suami dia merindukan pengenalan Tuhan lebih daripada sebelumnya. Nah pemimpin di sini juga mau berkorban untuk kepentingan istrinya. Karena apa? Karena seperti Kristus yang berkorban untuk jemaat. Mengasihi sampai rela mati untuk jemaat, saudara.
Nah, inilah tugas suami. Inilah kasih yang harusnya dinyatakan kepada istri. Nah, kalau seperti ini kira-kira istri-istri, ibu-ibu rela tunduk gak kepada suami? Jawabannya pasti rela, begitu ya. Kalau ada kasih yang seperti ini, dia siap untuk menyediakan hidupnya bukan hanya sebagai seorang pemimpin di atas, tetapi juga menjadi kekasih bagi istrinya. Istri juga akan rela hati untuk tunduk, untuk menghormati suaminya. Nah, jadi salah satu ciri-ciri kalau kita boleh rangkum di sini, ini soal peran, maka seorang pemimpin itu perlu kerja keras, saudara. Kerja keras untuk bisa terus mengupgrade dirinya, untuk terus bisa menjadi suami yang lebih baik, menjadi suami yang lebih mengasihi istrinya. Istri juga perlu kerja keras untuk bisa lebih menghormati suaminya. Kerja keras kuncinya, saudara. Jadi cinta itu adalah suatu kerja keras. Anak muda sebelum nikah jangan malas. Kerja keras. Jangan cari orang malas, saudara-saudara ya. Dan terutama diri saudara juga jangan malas. Pemimpin, apalagi pria di sini, seorang pekerja keras. Tidak mungkin orang malas jadi leader yang baik. Dia hanya menjadi leader mungkin hanya waktu yang akan membuktikan. Dan dia akan tergores dengan zaman. Tetapi orang yang sangat mengasihi keluarga, cinta Tuhan, cinta istri, cinta suami, dia seorang yang bekerja keras. Suatu kali saudara-saudara, seorang remaja, anak SMA ditanya sama gurunya. Anak remaja perempuan namanya Dewi. Dewi, cita-citamu apa? Bu guru, saya mau sekolah tinggi sampai S3, sampai dokter. Wah, bagus sekali. Kemudian saya mau jadi orang sukses. Saya mau menjadi pengusaha yang kaya raya. Saya mau beli kapal pesiar buat orang tua saya. Dan saya pengen ketika mereka sudah pensiun, mereka bisa jalan-jalan luar negeri menggunakan kapal pesiar saya ini. Saya juga pengen beli rumah yang besar, yang mewah, yang indah buat anak-anak dan suami saya. Sehingga mereka hidup dengan nyaman, dengan nikmat. Waduh, luar biasa ya cita-citamu. Saya doakan supaya cita-citamu terkabul. Dari kejauhan si Budi memperhatikan pembicaraan itu. Lalu giliran si Budi ditanya, Budi, ya Bu Guru, cita-citamu apa? Coba sharekan kepada kami semua. Ya, dengan santai Budi menjawab, saya pengen punya istri seperti Dewi. Tolong kabulkan permintaan saya. Nah, saudara-saudara, ini contoh pria yang malas, saudara ya. Dan hati-hati yang belum menikah mendapatkan pasangan hidup seperti ini. Saudara, kalau punya pasangan seperti ini, putuskanlah saudara ya. Kalau saudara yang seperti ini bertobat, ya artinya apa? Ketika mencintai, mengasihi seseorang, masuk di dalam pernikahan, kerja keras. Yang kedua, rumusan yang kedua adalah B, bahasa. Nah, saudara-saudara, permasalahan yang kerap kali terjadi antara suami dan istri, saudara, sebenarnya mereka saling mengasihi satu dengan yang lain. Kalau nggak percaya, tanya pasangan saudara. Pasti jawabannya adalah saya mengasihi kamu, saudara. Tetapi permasalahan yang terjadi adalah ketika pasangan kita mengasihi kita, kita tidak merasa dikasihi. Ada bahasa kasih. Nah, ini yang diberitakan oleh firman Tuhan. Ada bahasa kasih ternyata yang berbeda antara pria dan wanita. Dan ini tidak saling bertemu. Karena itu tadi firman Tuhan itu dikatakan suami diminta untuk mengasihi istri. Istri diminta tunduk kepada suami. Loh, mungkin saudara bertanya kok beda ya? Kenapa pria tidak diminta untuk tunduk?
Malah justru, kebalik. Kenapa wanita tidak diminta untuk mengasihi suami? Tetapi dengan tunduk. Kenapa demikian, saudara? Jelas tadi yang saya sempat singgung di bagian awal, tunduk dengan kasih. Tetapi ada alasan yang kedua, ketika istri itu tunduk, menghargai dan menghormati suaminya, itulah bahasa kasih daripada suami. Ketika suami mengasihi istri, itulah memang jelas bahasa kasih daripada istri. Tetapi ketika istri mengasihi dengan cara tunduk, itulah bahasa kasihnya suami. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ayat 28 dipertegas. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Nah, ini saudara ya. Kita itu sangat egosentris sebenarnya pada naturnya karena dosa. Sehingga kita tahu bahasa kasih kita dan kita tahu kapan kita harus mengasihi diri kita, merawat diri kita. Kita tahu saudara kapan kita butuh waktu untuk hang out, kapan kita butuh waktu untuk menyendiri. Kita tahu karena apa? Karena demikian pula saudara, kita itu sebenarnya mengasihi diri sendiri. Nah, oleh karena itu firman Tuhan juga mengajak kalau kita mengasihi pasangan kita, kasihilah seperti dirimu sendiri. Dengan bahasa kasih pasanganmu, itu loh maksudnya. Jangan kita mengasihi dengan cara kita. Kita makin banyak mengasihi dengan cara kita, sedangkan bahasa kasihnya berbeda. Saudara, saya bergumul kalau menyiapkan firman Tuhan itu di bagian akhir, saya harus menyampaikan dengan bahasa audiens. Karena apa? Ya karena saya mengasihi saudara. Itu bagian yang paling rumit saudara. Dapurnya gampang, tafsiran-tafsiran, tapi saya tidak mungkin memberikan khotbah dengan bahasa-bahasa teologis. Saudara, predestinasi di dalam John Calvin, saudara tidak mungkin, bukan saya menyatakan seperti itu. Tetapi saya harus kemas, saya harus bergumul supaya tepat bahasanya sehingga saudara langsung mencerna, langsung nangkep. Demikian kalau saya misalnya cerita dengan anak-anak sekolah minggu, halo adik-adik sekalian, dan saya tidak mungkin praktekkan ini di depan saudara, betul tidak? Kalau ketemu sama anak remaja, halo guys, apa kabarnya? Ayo teman-teman semua, kan begitu. Dan ini adalah cara di mana saya mengorbankan diri saya, mementingkan orang di sekitar saya. Tanda saya mengasihi. Nah, saudara bayangkan kalau kita mengasihi dengan bahasa kasih dari pasangan kita, lalu pasangan kita juga mengasihi dengan bahasa kasih kita. Wah, ini saling klop, saling nyambung, saling bertemu, dan sangat indah sekali. Gary Chapman membagi 5 kategori bahasa kasih. Yang pertama saudara, pujian. Ada senang yang dipuji, mendapatkan puisi cinta, mendapatkan kata-kata penguatan, maka lakukanlah kepada pasangan saudara. Tanya dulu dan selidiki dulu bahasa kasihnya apa. Lalu kemudian ada yang senang dengan waktu berkualitas, quality time. Hanya hadir, menghabiskan waktu berdua. Nah, ini bagi seorang pasangan, aduh indah sekali begitu ya. Nggak usah beli makanan mahal-mahal ya. Nggak usah beli hadiah mahal-mahal. Tapi berdua aja, ada kehadiran. Saudara, ini sangat indah. Lalu yang ketiga saudara, ada hadiah. Nah, tentu hadiah di sini yang dimaksudkan tidak harus mahal, tetapi mungkin bermakna. Hadiah yang biasa tetapi bermakna. Bukan berarti pasangan kita juga matre. Saudara, mintanya hadiah mulu ya. Nah saudara, berarti saudara ketika kita memberikan sesuai dengan apa yang dia butuhkan, kita sedang mengasihi tepat sesuai dengan apa yang dia mau. Kemudian pelayanan, acts of service saudara. Nah, ini adalah orang yang senang mendapatkan bantuan. Hal yang kecil dari pasangannya.
lagi ribet-ribetnya begitu ya, ngurus anak, tiba-tiba sedikit masuk, terus kemudian bantu. Wah, ini rasanya sangat senang sekali. Nggak usah hadiah-hadiah lah, ini aja udah cukup. Nah, karena dia bahasa kasihnya adalah pelayanan, saudara. Hal-hal kecil yang bisa membantu pasangan kita, temukanlah hal itu. Lalu yang terakhir adalah physical touch, ya, sentuhan, pelukan, menggandeng tangan. Itu cara yang membuat kita makin merasa dikasihi. Suatu kali saudara, seorang wanita curhat kepada pendetanya, "Pak Pendeta, saya mau cerita." "Ya, gimana Ibu?" "Ya, saya mau cerita sekaligus saya mungkin mengeluh, komplain. Semenjak kami menikah itu rasanya kok ketika suami saya udah jadi Kristen ya, itu berbeda sekali sama dulu belum Kristen." Kaget pendetanya, "Kok maksudnya gimana berubahnya ke positif apa negatif?" "Justru negatif Pak Pendeta, makanya saya datang ke Pak Pendeta." "Oh gimana ceritanya?" "Iya, jadi waktu dulu tuh sebelum nikah, sebelum Kristen dia suka muji-muji saya. Waduh saya senang banget ya, saya cantik, begitu ya, aduh manis, begitu kan seneng ya. Sekarang sudah nikah, sudah jadi Kristen, gak pernah lo muji lo. Sepatah kata pun ya saya tunggu, gak pernah loh saya dengar dia pujian kepada saya." Nah, pendetanya penasaran saudara-saudara, dipanggillah suaminya. "Pak, saya mau ngobrol-ngobrol boleh?" "Oh silakan Pak. Bapak saya dengar-dengar udah jadi Kristen." "Oh luar biasa Pak, Tuhan Yesus memang satu-satunya juru selamat." "Wah imannya benar." "Lalu Bapak mengalami perubahan apa?" "Oh perubahannya sangat luar biasa. Yang tadinya saya kurang kasih, saya penuh dengan kasih. Saya terus memperhatikan sesama, saya melayani Tuhan. Luar biasa dalam kehidupan pernikahan Bapak." Langsung ditembak sama pendetanya ya. "Kira-kira Bapak mengasihi istri Bapak enggak? Kok saya dengar Bapak sudah tidak lagi muji-muji istri Bapak." Nah begini loh Pak Pendeta, dulu sebelum nikah itu saya terbiasa bohong. Saya biasa ngombalin itu loh pacar saya. Nah sekarang saya sudah nikah, saya harus mengikuti kata firman Tuhan. Jika ya katakan ya, jika tidak itu berasal dari si jahat Pak. Bagaimana saya harus berkata seperti itu?" Pak Pendetanya geleng-geleng, "Ya ampun, ya pujilah dengan kelebihan yang ada. Kamu mesti lihat ya, ada kelebihan apa daripada istrimu?" "Ya banyak sih Pak, istri saya pintar masak, istri saya sayang sama anak-anak." "Ya kamu puji juga jangan berbohong, ya puji apa adanya." Nah kemudian dia belajar untuk memuji. Dia makin melihat kelebihan-kelebihan yang ada daripada istrinya. Dan akhirnya istrinya juga semakin tersanjung, semakin merasa dikasihi. Dan ini saudara, ternyata bukan perintah sekedar kita saling mengasihi pasangan kita dengan bahasa kasih. Tetapi Tuhan juga menyatakan kasihnya dengan bahasa kasih. Sehingga saudara kita bisa mengerti, kita bisa merasa dikasihi oleh Tuhan. Setelah ia mencipta kita menurut gambar dan rupanya, saudara dikasih pujian gak sama Tuhan? Yang tadinya baik-baik, ketika Tuhan menciptakan manusia selesai. Dia berkata sungguh amat baik. Oh luar biasa Tuhan memberikan pujian buat kita. Demikian juga ada waktu berkualitas ketika Yesus datang di saat Lazarus meninggal, saudara. Maria, Marta berduka, tetapi Yesus tahu sebentar lagi Lazarus akan bangkit. Oh, dia yang membangkitkan kok. Tetapi dia menyempatkan hadir lalu menangis. Menangislah Yesus, saudara. Di mana Yesus dia menangis, dia hadir. Di situ Maria dan Marta merasa dikasihi oleh Yesus. Dia merasa ada waktu yang berkualitas yang Tuhan berikan buat dia.
pelayanan, jangan ragu-ragu. Kalau kita lihat teladan Yesus, Yesus melayani, bahkan mencuci kaki murid-muridnya. Yang seharusnya itu bukan dikerjakan oleh sang guru, tetapi sang budak, tetapi Yesus mengerjakan itu, saudara, dengan hati yang mengasihi para murid itu. Sentuhan, physical touch. Yesaya 41:13. Saya akan bacakan, tidak ada di slide. Sebab aku ini Tuhan Allahmu memegang tangan kananmu. Saudara, tangan kita dipegang oleh Tuhan dan berkata kepadamu, jangan takut, akulah yang menolong engkau. Saudara, tangan kita digenggam oleh Tuhan, ditolong di dalam segala masalah yang terjadi. Bahkan kita khawatir hari tua kita bagaimana, dikatakan Yesaya 46 ayat yang keempat. Sampai masa tuamu, aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Waduh, luar biasa saudara, bahasa kasih Tuhan. Lalu kemudian saudara, Tuhan juga memberikan hadiah, mujizat demi mujizat. Tuhan nyatakan buat setiap kita dan umatnya, mulai dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Dan mujizat yang terbesar adalah kematiannya di atas kayu salib. Hadiah yang terbesar diberikan cuma-cuma buat saudara dan saya. Inilah bahasa kasih Allah. Kalau Yesus dan Tuhan sendiri mengajarkan seperti ini buat kita, bukankah kita sebagai murid dan anak-anaknya melakukannya untuk pasangan kita, untuk anggota keluarga kita? Itu yang dikehendaki oleh Tuhan kita. Yang ketiga saudara, PBR. R yang ketiga adalah rahasia. Rahasia. Kita lihat ayat 32. Rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dengan jemaat. This is a great mystery. Rahasia ini besar. Mengapa Kristus melakukan mujizat yang pertama di Injil Yohanes? Pernikahan di Kana. Kenapa saudara? Karena ada rahasia besar di dalam pernikahan. Mengapa ia memakai analogi pernikahan? Kristus sebagai mempelai pria, jemaat sebagai mempelai wanita. Ada rahasia besar di dalam pernikahan Kristen. Artinya rahasia ini dapat ditemukan, dapat dibuka, dan kita bisa mengerti hanya khusus orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Hanya khusus anak-anak Tuhan. Di luar sana orang tidak akan mengerti. Dan apa itu rahasianya? Rahasianya adalah sampel dari bagaimana kasih Allah kepada manusia, bagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Itu ditunjukkan di dalam kehidupan keluarga. Ini sampelnya, kalau mau tahu bagaimana Kristus mengasihi jemaat, keluarga menjadi contohnya, menjadi sampelnya. Lihatlah kasih yang ditunjukkan di dalam keluarga kita. Di dalam keluarga Kristen, kasih Tuhan dinyatakan secara real. Seorang bapak pernah cerita, dulu waktu belum nikah, saya nggak ngerti kasih Tuhan itu bagaimana. Setelah nikah, punya anak, saya tahu kenakalan anak saya seperti posisi anak dengan bapak, saya baru ngerti ini kasih bapak seperti apa. Saudara ada yang pernah merasakan hal seperti itu ketika saudara punya anak? Baru ngerti ini kasih Tuhan itu seperti apa setelah dia nikah. Ini maksudnya saudara. Dia bisa mengerti semakin real kasih Allah seperti apa setelah masuk di dalam pernikahan. Karena itu milikilah kerinduan untuk menyatakan kasih Allah di dalam pernikahanmu. Kalau kita adalah sampel saudara, artinya orang akan sangat mudah tertarik untuk mencicipi kasih Allah. Kalau kita adalah sampel yang diberikan oleh Tuhan, kita akan mudah sekali untuk membicarakan Injil kepada orang lain lewat gaya hidup kita di dalam pernikahan kita.
Kalau kita adalah sampel, maka orang melihat sampel itu, langsung dia pengen tahu, apa sih rahasianya? Apa sih rahasianya? Engkau bisa menjalankan pernikahan seperti itu. Apa sih rahasia engkau bisa mengampuni pasanganmu? Apa sih rahasianya bahkan kau bisa menerima pasanganmu apa adanya? Ada kasih Allah. Nah ini saudara-saudara yang terkasih, ketika Tuhan menyeting kita di dalam pernikahan, ada rahasia yang besar. Untuk anak muda, kalau engkau ingin menikah di dalam waktu dekat, saudara pastikan bukan karena tekanan sosial, bukan karena paksaan desakan orang tua, bukan karena iri dengan teman sudah nikah, bukan karena kebutuhan seksual, meskipun itu adalah penting. Bukan karena kesendirian, lonely, gak ada pasangan. Tetapi miliki kerinduan ini. Saya pengen jadi sampel di dalam menyatakan kasih Kristus. Saya pengen jadi sampel supaya orang-orang bisa mengenal kasih Kristus. Wah ini indah sekali saudara. Punya kerinduan seperti ini. Semenjak dari muda sebelum nikah. Sehingga pengen Tuhan, aku pengen nikah. Untuk apa? Untuk menyatakan kasih Tuhan. Wah luar biasa. Kasih Tuhan dinyatakan untuk di dalam keluarga maupun di luar keluarga kita. Karena itu mungkin ada yang bertanya. Kalau begitu kapan waktunya? Nah saya udah siap-siap habis dengar firman Tuhan ini. Wah saudara yang belum nikah, saya sudah pengen cepat-cepat menyaksikan kasih Kristus. Bapak ibu yang punya anak pengen cepat-cepat cari mantu bukan? Nah saudara kita lihat ayat 31, inilah waktunya yang tepat. Ayat 31 kita baca sama-sama. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Oh, ini bagian yang gak enak. Tadi udah pengen cepet-cepet ternyata ada bagian ini ya. Bapak, Ibu, Om, Tante, jangan merasa cemburu. Jangan merasa disisihkan oleh anak-anak daripada Bapak Ibu sekalian. Maksudnya adalah ketika meninggalkan orang tua di sini, anak-anak kita sudah tidak lagi bergantung. Tidak bergantung lagi pada orang tua, ini maksudnya. Kalau dia masih bergantung sama orang tua berarti belum dewasa. Kalau belum dewasa enggak usah cepet-cepet nikah kan gitu artinya saudara. Siapa yang mau sih sudah punya keluarga sendiri, nak bangun nak pagi gitu ya. Tempat tidur tolong dibersihin, ya tolong ya. Siapa yang mau orang tua seperti itu bukan? Artinya apa? Doronglah anak kita supaya suatu hari kelak itu bisa tidak lagi bergantung sama kita. Nah kalau tidak bergantung sama kita berarti bergantung sama siapa? Nah dunia mengajarkan bergantung sama pasangan. Firman Tuhan tidak. Tetapi bergantungnya sama Tuhan. Bergantungnya sama Tuhan. Kristus tadi. Yesus cintaku, ku cintamu, ku cinta semua. Harus gantung sama Tuhan karena cintanya yang menjadi sumber adalah Tuhan. Lalu ketika Tuhan menyatakan cintanya baru bisa mengasihi pasangan. Ketika hanya bergantung pada pasangan, suatu saat akan kecewa. Karena itu firman Tuhan dalam bagian lain, saudara. Kalau engkau tidak membenci orang tuamu, tidak membenci saudara-saudaramu. Bukan berarti kita harus membenci orang tua waktu nikah, bukan. Tetapi kita harus mengasihi Tuhan lebih ketimbang pasangan. Saudara rela ketika anak mantu saudara mengasihi Tuhan lebih ketimbang orang tua. Saudara rela ketika pasangan saudara berkata aku lebih mengasihi Tuhan lebih dari engkau. Kita harus rela. Kenapa? Karena waktu mereka mengasihi Tuhan lebih daripada kita. Dia sedang connect ke sumber yang benar. Sumber kasih.
Sehingga pasti dia akan mengasihi saudara-saudara. Orang yang mengasihi Tuhan lebih, pasti dia mengasihi pasangan. Orang yang mengasihi pasangan lebih daripada Tuhan, belum tentu dia bisa mengasihi Tuhan. Bahkan dia bisa benci terhadap pasangan karena kegagalan daripada pasangan yang dilakukan. Cinta yang tadinya sangat luar biasa berubah menjadi benci. Tetapi ketika mengasihi Tuhan lebih, dia akan diajar untuk mengasihi pasangan. Dia akan belajar mengampuni seperti Kristus mengampuni. Ketika dia mengasihi Tuhan lebih ketimbang orang tua, dia akan berserah penuh. Hidupnya itu mengandalkan Tuhan. Tidak lagi mengandalkan manusia. Orang tua itu terbatas. Tetapi Tuhan tidak terbatas. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah terbatas. Andalkan Tuhan. Pasti dia akan mengasihi sesama. Pasti mengasihi pasangan. Karena itu PBR jalankan masing-masing. Peran itu penting. Sehingga sistem kasih itu bisa terus berputar. Sehingga kasih bisa dinyatakan. Gimana melekatkannya? Dengan bahasa kasih. Ketika dua hal ini kerjakan, rahasia itu makin terbuka. Dan nikmati rahasia kasih di dalam pernikahan yang kudus. Amin. Mari kita ambil waktu tenang di hadapan Tuhan.